Saudara-saudara sekalian, ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dibuka. Tugas kita pada sidang hari ini hanya satu, yaitu memikirkan dasar negara Indonesia merdeka dengan usul yang pertama dari Tuan Muhammad Yamin. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Ketua yang terhormat. Kewajiban yang sangat terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat istimewa. Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara. Saya percaya dasar negara kita harus berpijak pada nilai-nilai leluhur seluruh bangsa ini. Tak dapatlah Indonesia dibangun dengan hanya satu wilayah saja. Atas pemahaman itu, saya mengusulkan dasar-dasar negara. 1. Kebangsaan. 2. Kemanusiaan. 3. Periketuhanan. 4. Perikerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Indonesia bukan hanyalah soal agama, suku, atau ras. Ini tentang martabat manusia Indonesia. Persaudaraan ini akan menjadi pijakan kita. Terima kasih usulan yang sangat bijaksana dari Tuan Muhammad Yamin. Sekarang saya persilakan kepada Tuan Supomo untuk memberikan pendapat, siapa tahu memiliki gagasan yang berbeda. Saya izin angkat bicara Tuan Ketua. Saudara-saudara, saya ingin menekankan pentingnya paham persatuan. Negara bukan kumpulan individu egois, melainkan satu kesatuan yang utuh. Saya memiliki keyakinan bahwa dasar negara kita sebaiknya meliputi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Membangun negara itu seperti membangun barang yang bernyawa. Oleh karena itu, corak dan bentuknya harus dipertimbangkan dari keadaan masyarakat dan memiliki keistimewaan yang sesuai cita-cita bangsa negara. Jangan kita meniru barat atau timur. Kita punya jiwa gotong royong sendiri. Dasar negara ini suatu pencerminan kehidupan bangsa Indonesia yang nyata. Suatu negara yang integralistik, meniadakan perbedaan antar golongan masyarakat yang rakyatnya bersejiwa dengan pemimpinnya. Pendapat yang begitu mendalam dari Tuan Supomo. Kini Bung Soekarno akan saya serahkan untuk memberikan ide atau gagasan lain untuk dasar negara Indonesia. Paduka Tuan Yang Mulia, terima kasih telah memberikan saya kehormatan untuk menyampaikan pendapat saya. Saudara-saudara, telah saya dengar pidato yang kalian sampaikan mengenai bangsa Indonesia dari hal yang terkecil. Tetapi, Ketua Yang Mulia, jikalau hal-hal terkecil tersebut harus dilakukan sebelum berani menyatakan kemerdekaan, maka saya tidak akan merasakan kemerdekaan. Tuan tidak akan merasakan kemerdekaan. Kita semua tidak akan merasakan kemerdekaan sampai di lubang kubur. Maka dari itu, saya tidak akan berbicara teori rumit. Saya akan berbicara realitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia besar karena semangatnya. Maka dari itu, dasar negara kita, saya beri nama Pancasila. Sila yang berarti dasar. Dan Indonesia berdiri atas 5 dasar tersebut dan membangun negara yang kekal dan abadi. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan. Jikalau tuan-tuan mau, saya bisa meringkas 5 sila tersebut menjadi 3 yang bernama Trisila: sosio-demokrasi, sosio-nasionalisme, dan ketuhanan. Jikalau tuan-tuan mau, saya bisa meringkas menjadi 1, Ekasila, yaitu gotong royong. Bung Karno ini selalu tahu cara membakar api semangat anak bangsa. Baiklah, usulan-usulan akan kita pertimbangkan. Terima kasih atas pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa dari saudara-saudara sekalian. Dengan hal ini, rapat kali ini kita akan menjadikan panitia yang diketuai oleh Soekarno. Demikian rapat kali ini saya tutup. Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat membentuk panitia kecil
beranggotakan 8 orang yang bertugas untuk mengumpulkan usulan dari para anggota untuk dibahas pada sidang berikutnya. Kemudian, Soekarno menginisiasi pembentukan panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, dikenal sebagai Panitia 9. Beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, K.H. Abdul Wahid Hashim, Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usulan-usulan terkait perumusan dasar negara, yang kemudian melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk menyusun naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini tugas yang berat. Setiap kata yang kita tulis menjadi fondasi kehidupan bangsa. Benar, Bung. Kita sudah merumuskan naskah yang bisa kita mempersatukan rakyat Indonesia tanpa mengesampingkan keragaman yang kita miliki. Kalau tidak, akan ada perpecahan. Kalau begitu, mari kita mulai rapat ini. Pertama, kita mulai dari namanya. Baiklah, ini naskah yang telah disusun. Naskah yang kelak akan dikenal namanya sebagai Piagam Jakarta. Silahkan tuan-tuan dibaca terlebih dahulu. Hebat, Bung, naskahnya sangat benar-benar membangkitkan sebuah semangat. Dengan ini, cita-cita bangsa Indonesia bukan hanya mendirikan sebuah negara, tetapi mensejahterakan rakyatnya. Bung, sebaiknya ditulis secara eksplisit bahwa negara ini berdiri atas berkat rahmah Allah yang Maha Kuasa dalam pembukaan. Kita tidak boleh lupa bahwa Dia yang memberikan kemerdekaan Indonesia. Selebihnya saya setuju. Keragaman adalah kekuatan, dan piagam ini sangat mencerminkan semangat kebinekaan bangsa kita. Sebagai mayoritas muslim memang memiliki peran penting, namun kita juga harus berbijaksana, Tuan Agus Salim. Islam juga perlu kita ambil prinsip-prinsipnya, tetapi jangan sampai mengesampingkan persatuan bangsa. Kalimat-kalimat yang menyinggung Islam, apakah Anda tidak masalah, Tuan Marinis? Saya tidak keberatan mengenai hal itu. Kata ketuhanan di sini sifatnya sudah cukup universal. Untuk tambahan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya hanya mengikat pada umat muslim saja. Harapan saya, dasar negara ini mampu merangkul semua golongan, tanpa terkecuali. Sejatinya Indonesia milik kita bersama. Saudara sekalian, kita harus ingat, kemerdekaan dan persatuan adalah prioritas utama kita. Jika nanti diperlukan penyesuaian, agar naskah ini dapat diterima oleh seluruh bangsa, kita harus siap berdiskusi kembali. Jangan ada di antara kalian yang mementingkan kepentingan kelompok dibanding kepentingan negara ini. Kata-kata yang bagus, Bung Hatta. Hari ini kita telah melewati perjalanan yang cukup panjang. Saya sangat mendukung naskah ini sebagai pijakan awal bagi kemerdekaan. Bagaimana tuan-tuan? Apakah Piagam Jakarta ini bisa kita setujui? Saudara-saudara, sidang kedua kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar, termasuk bentuk negara, wilayah, pemerintahan, dan kewarganegaraan. Bung Hatta, silakan paparkan hasil dari kerja Panitia 9. Baik, setelah diskusi mendalam, kita sepakat bahwa Indonesia berbentuk negara kesatuan republik. Kepala negara adalah presiden yang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia dan didampingi oleh wakil presiden. Sistem presiden yang kita pilih adalah sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh tetapi tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Betul. Lalu wilayah kita meliputi seluruh bekas Hindia Belanda, ditambah Timur Timur. Untuk hak warganegaraan, setiap orang yang lahir di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Namun, soal kewarganegaraan ganda dan status orang asing akan diatur lebih rinci dalam undang-undang. Baik, terima kasih atas kerja keras saudara-saudara. Masukan semua akan dimasukkan dalam rancangan UUD. Kita sudah sangat dekat dengan kemerdekaan. Jangan sia-siakan perjuangan kita. Sekian dengan ini. Sidang BPUPKI kali ini saya tutup. Sekian, semoga Tuhan meridhoi. Merdeka! Merdeka!
1945, Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, mereka membentuk BPUPKI, sebuah badan penyelidik yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, 2 sidang telah dilaksanakan dan kini badan itu akan dibubarkan. Saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan 2 sidang penting. Kita sudah membahas dasar negara dan arah pemerintahan Indonesia merdeka. Demikian, sidang BPUPKI resmi dibubarkan. Apakah ini perjuangan kita sudah selesai, Ketua? Bukan selesai, Saudara Amin. Justru ini adalah awal. Pemerintah Jepang akan membuat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tapi, bukankah kita harus tetap waspada? Jangan sampai PPKI menjadi alat politik Jepang. Saya sepakat. Kita harus tetap waspada, tetapi kita tidak boleh kehilangan kesempatan. Indonesia harus bersiap untuk merdeka, dengan atau tanpa Jepang. Lalu, siapa yang akan menjadi anggota PPKI? Itu keputusan Jepang, tetapi kita harus memastikan bahwa orang-orang terbaik Indonesia lah yang harus duduk di sana. Tanggal 7 Agustus 1945, Jepang resmi membentuk PPKI dengan 21 anggota. Di antara mereka Soekarno, Hatta, Soebarjo, dan tokoh-tokoh dari seluruh wilayah Indonesia. Mereka mulai menyusun strategi kemerdekaan. Hatta, saatnya kita tidak hanya bermimpi tentang kemerdekaan, kita wujudkan. Tapi jangan sampai kita terlihat seperti negara boneka Jepang. Indonesia harus tahu, ini merupakan perjuangan kita sendiri. Kita akan bahas rancangan konstitusi, struktur negara, dan sistem kepemerintahan. Semuanya dalam waktu singkat. Kemerdekaan itu soal keberanian. Siapa yang paling siap, dia yang akan menang. Di tempat lain, para pemuda seperti Khairul Saleh, Wikarna, dan Syahrir merasa gelisah. Mereka ingin proklamasi dilakukan secepatnya, tanpa menunggu PPKI dan Jepang. Kita tidak bisa tunggu lebih lama. Jepang sudah menyerah, apalagi yang kita tunggu? Kalau Soekarno dan Hatta menunda, kita paksa mereka proklamasi. Kita perlu bertindak cepat, tapi jangan sampai rakyat menganggap ini hanya permainan politik. Aku akan temui Bung Karno malam ini juga. Dan jika perlu, kita bawa mereka jauh dari pengaruh Jepang. Setuju? Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC atau British Broadcasting Corporation. Apakah kalian sudah tahu berita terbarunya? Belum. Apa tuh, Bung? Barusan, saya dan Sultan Syahrir mendengar dari radio BBC Bandung bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti, keadaan kita semua sedang penuh dengan kekuatan. Maka dari itu, Bung, mari kita sepakat untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Benar demikian, Bung. Saya mengumpulkan kalian di sini agar kita bisa memanfaatkan keadaan kita saat ini supaya Indonesia merdeka. Bung Daris benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua menemui Bung Karno dan meminta memutuskan segala hal yang berhubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana kalau saudara Wikarna dan Darwis menemukan kedua tokoh tersebut untuk menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana jika kalau rapat siang ini kita tutup dan kalian semua bisa pulang ke kediaman kalian masing-masing untuk menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara?
Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suhidro, dan Ahmad Subarjo. Jadi begini Bung, tadi saudara Cairul Saleh dan Sukarni mendengar berita di BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu kami, para golongan pemuda, bersepakat untuk mengadakan rapat dan mengetahui bahwa hasil rapat tersebut kita semua setuju agar Bung Hatta dan Bung Karno segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Benar yang dikatakan oleh saudara Darwis. Namun, sebaiknya harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Baiklah. Untuk sementara itu, saudara Darwin dan Wikana silakan pulang terlebih dahulu ke kediamannya masing-masing. Saya akan merundingkannya dengan yang lainnya. Terima kasih, saudara Darwis. Saudara Wikana. Maju. Ya. Hati-hati di jalan, saudara. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Menjelang 16 Agustus 1945, golongan pemuda berkumpul di Asrama Baperpi, Jakarta, untuk membahas percepatan proklamasi kemerdekaan. Karena golongan tua dinilai terlalu berhati-hati, mereka sepakat untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terlepas dari pengaruh Jepang. Usulan ini disetujui, dan pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda dengan pengawalan pasukan peta. Bung, jangan hadir dengan baik. Bung, sebelumnya mohon maaf kami membawa Anda secara paksa. Kami sudah tidak bisa menunggu lama lagi, Bung. Untuk Indonesia merdeka. Jadi tolong pertimbangkan kembali. Mohon maaf, Bung Karni. Kami tahu golongan muda sangat tidak sabar untuk menantikan sebuah kemerdekaan. Namun, semua ada waktunya. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semua dengan secepatnya. Saudara sekalian tidak perlu khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sun Dasyo Singgih mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia segera setelah saya kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat-cepat kembali ke Jakarta untuk memberitahukan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pejabat yang ada di Jakarta. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Guntur akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda untuk pergi ke Rengas Dengklok dan menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan Iwa datang kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara-saudara sekalian datang ke rumah Laksana Maeda yang sudah dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota-anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tidak akan pergi ke sana. Bukankah kita tidak punya kesempatan sama sekali untuk pergi ke kediaman Laksamana Maeda? Saudara Soekarni benar. Sebelumnya kita tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu saudara Wikana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan ke PKI Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat, kalian dapat hadir berunding atau tidak perwakilan dari kalian. Kemudian, para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Soleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Maaf mengganggu waktunya. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang dilaksanakan esok hari. Baiklah, benarkah begitu? Kalau begitu, saya turut gembira dengan berita yang Anda berikan. Bolehlah masuk ke ruangan saya akan istirahat sebentar. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini tidak usah ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tidak akan melaksanakan proklamasi tanpa campuran tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh yang hadir semua di sini? Seperti Amerika yang mendatangani teks deklarasinya. Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang mendatangani hanya 2 orang, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintah Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong, kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Akhirnya, semua berjalan dengan lancar.
Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras tenaga ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Apa tidak apa-apa? Tapi Ibu tidak punya kain, hanya ada kain berwarna merah dan putih. Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk membuatnya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih. Bisa menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, Suhud dan Latif. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Haji Umar Said Cokroaminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Sana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya. Semula, Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak pernah putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Setelah kemerdekaan diproklamasikan, PPKI segera menggelar sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. 3 keputusan penting ditetapkan hari itu.
Sidang pertama, panitia persiapan pembukaan kemerdekaan Indonesia dimulai. Pertama, kita tentukan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Kami usulkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD dengan sedikit penyesuaian untuk menjamin persatuan. Apakah perubahan itu telah disepakati oleh semua pihak, terutama dari golongan Islam? Sudah, demi persatuan kita sepakat mengubah. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan kedua, kita memilih presiden dan wakil presiden. Saya usulkan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan saya, jika dipercaya, akan mengemban tugas sebagai presiden. Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Mari kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Hari itu, Indonesia resmi memiliki konstitusi, presiden, dan wakil presiden. Langkah pertama pemerintahan Republik pun dimulai. Sidang PPKI berlanjut keesokan harinya, 19 Agustus 1945. Fokus utamanya pembentukan kementerian dan pembagian wilayah administratif. Kita harus segera memiliki kabinet. Saya usulkan kementerian-kementerian utama: dalam negeri, luar negeri, pertahanan, keuangan, dan lainnya. Untuk efisiensi, kita bentuk kabinet presidensial yang dimana presiden memimpin langsung pemerintahan yang dibantu oleh menteri-menterinya. Bagaimana dengan pembagian wilayah? Indonesia akan dibagi menjadi 8 provinsi, dan setiap provinsi akan dipimpin oleh seorang gubernur. Dengan cepat dan tugas, PPKI menetapkan struktur pemerintahan awal. Semua berjalan dalam semangat gotong royong. 3 kali bersidang dalam waktu singkat, PPKI berhasil meletakkan dasar pemerintahan Indonesia merdeka. Kini, tanggung jawab ada di tangan rakyat dan pemimpinnya. Kita telah memulai, tapi ini baru awal. Indonesia belum merdeka sepenuhnya jika tidak mampu membangun, menjaga, dan menyatukan negeri ini. Kita jaga amanah ini untuk rakyat, untuk masa depan kita. Merdeka! PPKI telah menyelesaikan tugasnya, tapi sejarah Indonesia baru saja dimulai.